kalian mempelajari tentang organ-organ reproduksi dari laki-laki dan perempuan, ya, bagian-bagian beserta fungsinya itu, maka kita selanjutnya akan belajar tentang bagaimana terbentuknya sperma pada laki-laki dan bagaimana terbentuknya sel telur atau ovum pada perempuan. Ya, simak baik-baik. Nah, proses terbentuknya sel tersebut disebutnya gametogenesis. Jadi gametogenesis itu adalah proses terbentuknya sel gamet atau sel kelamin pada manusia. Nah, di mana manusia terdiri atas dua tadi ya, laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki disebutnya prosesnya disebut spermatogenesis. Sedangkan pada perempuan disebutnya oogenesis. Nah, pada spermatogenesis dimulai dari yang namanya sel primordial disebut spermatogonium yang berjumlah 2N, ya, atau diploid. Kemudian akan membelah secara mitosis, ya, menghasilkan dua sel anakan yang identik. Ya, identik artinya kalau induknya 2N, maka hasil pembelahannya 2N juga. Nah, ini menghasilkan anakan yang disebut dengan spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini masing-masing akan membelah kembali secara meiosis 1, ya. Yang pertama meiosis 1 masing-masing menghasilkan dua sel anakan yang haploid, ya, haploid. Nah, sebetulnya untuk dibahas cukup bagian ini saja, ya. Nah, sehingga menghasilkan spermatosit sekunder. Ya. Setelah itu setelah meiosis 1, maka masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah kembali menjadi 2. Ya, kita besarkan saja. Yang ini sebenarnya sama ya dengan ini. Jadi kita bahas yang ini saja. Masing-masing menghasilkan sel anakan setengah kromosom atau nanti disebut haploid. Ini diploid kan 2N, ini N berarti haploid. Nah, ini membelah secara meiosis 2. Ya. Sehingga menghasilkan sel anakan yang disebut dengan spermatid. Nah, spermatid ini nanti akan berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi sperma. Dengan disebutnya proses perubahan bentuknya disebut diferensiasi. Diferensiasi. Ya, perubahan bentuk dari spermatid menjadi sperma, ya, ini melalui proses diferensiasi. Nah, ini proses dari spermatogenesis. Jadi satu spermatogonium menghasilkan 4 sel anakan yang dari diploid menghasilkan anakan yang haploid. Dan ini semuanya aktif. Istilahnya semuanya hidup, gitu ya. Nah, apa bedanya nanti dengan pembentukan sel telur? Ya, mari kita bahas. Pada proses terbentuknya sel telur atau genesis dimulai dari sel primordial juga, disebutnya dengan oogonium. Ya, sama ini 2N.
Kemudian oogeneum ini akan membelah secara mitosis, ya, tetap 2N. Nah, kemudian nanti masing-masing ini akan membelah. Kayak tadi kita tidak membuat ini lebih banyak, cukup perwakilannya satu saja yang kita bahas, ya. Ini nanti tadi kan dari oogeneum membelah ini secara mitosis, menghasilkan dua sel anakan yang diploid juga, yang disebut dengan oosit primer, ya. Setelah itu dari oosit primer ini akan membelah menjadi dua, ya. Nah, ini bedanya, tetap dia membelah menjadi dua, tapi yang satu ini disebutnya oosit sekunder, sedangkan yang kedua disebutnya badan polar, ya. Kenapa kok yang ini tadi kalau pada spermatogenesis, ya, ini sama namanya, ya, ini spermatosit sekunder, ini juga spermatosit sekunder, tapi ketika pada wanita yang satu menjadi oosit sekunder, yang satu menjadi badan polar. Badan polar ini karena sel ini tidak berkembang. Apa yang tidak berkembang? Sitoplasmanya tidak berkembang, ya, sehingga dia akan mengecil, ya, dan nanti tetap dia akan membelah kembali, ya. Ini si spermatos ini membelah, ya, tadi secara meiosis 1, ya, menjadi oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi dua kembali, menghasilkan setengah kromosomnya, disebutnya ootit. Nah, yang ini nanti menjadi badan polar juga. Nah, badan polar yang di sini tadi juga akan membelah, ya, secara meiosis, gitu. Ini tadi di sini membelah, ya, secara meiosis 2, ya. Ini tadi meiosis 1. Nah, ini juga akan membelah secara meiosis 2, ya, ikut membelah dia. Nah, akhirnya di sini untuk ootit nih nanti akan berdiferensiasi menjadi ovum atau sel telur, ya, yang bersifat haploid. Sedangkan tadi badan polar ini dengan yang ini akan hancur, terdegradasi, ya. Jadi tetap menghasilkan 4, ya. Tadi nih 1, 2, 3, 4. Jadi yang dihasilkan 1, 2, 3, 4. Bedanya yang 3-nya ini badan polar ini nanti akan terdegradasi atau hancur, ya. Sedangkan yang bertahan adalah ovum. Nah, nanti ovum ini yang akan dikeluarkan oleh ovarium, ya, menuju ke oviduk. Nah, proses ini saya garis bawahi di sini. Saya kasih batas. Nah, ini dari oogeneum ini terbentuk ketika masih dalam embrio, bayi perempuan masih dalam embrio, ya, itu akan menghasilkan oogeneum bisa sekitar sampai 7 jutaan. Nah, kemudian membelah secara mitosis dia, ya, membelah secara mitosis ketika masih dalam kandungan menjadi oosit primer. Ini bisa menghasilkan 7 juta, menghasilkan 7 juta oosit primer, ya.
Nah, kemudian ketika bayi perempuan lahir, ya, maka proses ini terhenti sampai dia pubertas. Misalkan pada perempuan pubertasnya sekitar umur 9 atau 10 tahun. Itu sudah ada yang menstruasi, ditandai dengan menstruasi. Menstruasi itu berarti aktifnya kembali proses oogenesis ini mulai dari oosit primer, ya, sampai dengan dihasilkannya ovum. Ya, ketika dihasilkannya ovum, ya, nanti akan dikeluarkan, itu namanya proses menstruasi. Nantinya berkaitan dengan proses menstruasi, nanti kita bahas proses menstruasi. Jadi proses ini dari oogonim sampai oosit primer ini dihasilkan ketika masih dalam kandungan. Tapi kalau laki-laki, proses spermatogenesis dimulai ketika pubertas. Ya, misalkan umur 12 sampai 15 tahun itu baru dihasilkan, ya. Jadi kalau laki-laki tidak dalam kandungan, sedangkan pada perempuan selagi dia dalam kandungan sudah menghasilkan bakalnya ini. Baru nanti setelah itu, setelah lahir, akan proses oogenesisnya akan berlanjut dari oosit primer sampai dengan ovum terbentuk. Oke. Jadi itu penjelasan dari saya tentang gametogenesis. Saya akan ceritakan perbedaannya dan persamaannya. Persamaannya, ya, menghasilkan sama-sama 4 sel anakan. Ya. Sama-sama sel anakan terakhirnya itu menghasilkan setengah kromosom. Dari 2N menjadi N. Dari diploid menjadi haploid. Nah, perbedaannya, kalau pada spermatogenesis, seluruh 4 anakan, ya, dari satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan, semuanya hidup. Ya. Sedangkan pada pembentukan sel telur, dari keempat sel anakan hanya satu yang dapat berkembang dengan baik hingga bisa keluar menjadi ovum, ya. Dan yang 3 terdegradasi nantinya. Dan juga perbedaannya tadi, kalau oogenesis dimulai 2 tahap, ya. Tahap ketika masih dalam kandungan, juga setelah di luar kandungan, yaitu pada saat pubertas. Sedangkan pada laki-laki, ya, itu dimulai ketika masa pubertas, ya. Itu proses pembentukannya. Baik, penjelasan saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan dikomentari. Terima kasih.